Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti keadaan ibu sekarang. Kita bersyukur masih diberi napas kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa hingga saat ini. Nah, sebagai rasa ucapan syukur kita, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah masing-masing kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup, dan submateri adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Tujuan pembelajaran adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. 2. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 3. Menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. 4. Melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Antara makhluk hidup dengan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan, sedangkan benda mati atau benda tak hidup tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Apa saja yang membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Kita akan lihat dan kita akan bahas satu persatu. Ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Kamu dapat merasakan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Apa yang akan kalian rasakan? Tentu kalian akan merasakan sesak karena kalian kekurangan oksigen. Ini yang dimaksud dengan bernafas. Kemudian ciri yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk apa makanan dan minuman? Untuk beraktivitas, ya. Jadi ketika kita beraktivitas, kita memerlukan yang namanya energi. Energi dari mana? Energi didapatkan dari makanan dan minuman. Kemudian ciri yang ketiga adalah bergerak. Kalian dapat berjalan, berlari, berenang, menggunakan tangan. Itu semuanya adalah ciri dari bergerak. Tubuh kalian bisa melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Ini nanti akan lebih kalian perdalam atau pelajari di kelas 8. Dan ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Coba kalian perhatikan tubuh kalian. Apakah tinggi kalian sama ketika kalian 10 tahun yang lalu? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuh kalian akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga sama. Mereka mengalami hal yang sama. Contohnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu diawali dengan bertelur. Kemudian telur tersebut menetas menjadi ulat lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Dapat kalian perhatikan pada
kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dan contoh ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang kemampuan menanggapi rangsangan inilah yang disebut dengan iritabilitas. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Sekarang mari kita kerjakan kegiatan 2.4, yaitu mengamati ciri-ciri kehidupan. Kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada gambar di sini. Kalian jawab, setelah itu kalian kirim jawaban kalian biasa melalui Google Classroom dan alamat jawaban. Tunggu sampai pukul 10 ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.